Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakirul Niam dari jurusan Biologi Angkatan 2020 dengan nomor induk 2006002110099. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang esai yang ditulis sebagai penugasan di kelas online Molecular Pathology Society tahun 2021-2022 dengan tema herpetologi dan metode observasi. Pada pendahuluan, herpetologi merupakan cabang ilmu yang menyingkap tentang herpetofauna. Herpetofauna ialah salah satu potensi keanekaragaman hayati hewani yang berperan penting dalam kehidupan. Keragaman herpetofauna merupakan salah satu parameter keseimbangan atas keberlangsungan ekosistem di kawasan tersebut dan kualitas lingkungan tempat hidupnya. Keberadaan herpetofauna sangat penting dalam rantai makanan dan menjadi bioindikator kualitas lingkungan di tempat tersebut. Jenis herpetofauna mempunyai habitat spesifik yang sangat bermanfaat sebagai indikasi atau peringatan dini terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, banyak penelitian mengenai herpetologi yang dilakukan dengan metode observasi dengan tujuan mengumpulkan dan informasi yang tepat dan sesuai dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Selanjutnya yaitu isi komunitas memiliki Herpetology Society atau yang biasa disingkat dengan MHS, termasuk salah satu organisasi yang dibentuk oleh salah satu dosen biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malak yang berawal dari kegiatan bolang mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana hasil kegiatan tersebut memberikan manfaat untuk data tugas akhir mahasiswa. Herpetologi mempelajari reptil dan amfibi, bagaimana taksonomi, morfologi, anatomi, karakter, dan cakupan lainnya. Secara lebih spesifik, reptil dan amfibi memiliki perbedaan karakter dan klasifikasi. Beberapa poin penting dalam penulisan esai dengan topik herpetologi dan metode observasi ini antara lain yaitu yang pertama, memiliki Herpetology Society. Malika Herpetology Society merupakan komunitas yang didirikan oleh salah satu dosen jurusan biologi UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu Bapak Berry Fahri Hanifa, Magister Saintek. Tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2016 yang bertujuan untuk memadai mahasiswa yang memiliki ketertarikan dan potensi pada bidang herpetologi. Awal mulanya komunitas NHS dilatar belakangi oleh observasi kegiatan bersama para mahasiswa dan data hasil pengambatannya ternyata bermanfaat, sehingga mahasiswa akhir menggunakan data tersebut untuk tugas akhir. Banyak kegiatan yang dilakukan langsung di lapangan sebagai kegiatan rutin seperti eksplorasi ilmiah, edukasi, pengabdian masyarakat, dan upaya konservasi. Selain itu, terdapat pula kegiatan yang dilakukan di laboratorium seperti preservasi dan pengawatan organisme. Herpetologi sendiri adalah cabang ilmu zoologi yang mempelajari tentang herpetofauna. Herpetofauna sendiri berasal dari kata herpeto yang berarti melata dan fauna yang berarti hewan. Sehingga herpetofauna adalah hewan melata yang terdiri dari reptil dan amfibi. Herpetofauna dikelompokkan karena berdarah dingin atau hewan yang suhu tubuhnya berasal dari lingkungan atau yang biasa disebut ektotermik. Karakter umum herpetofauna yaitu sebagai besar tergolong tetrapoda, hewan vertebrata yang berkaki, sedangkan karakter spesifik pada masing-masing kelas baik reptil maupun amfibi memiliki perbedaan. Herpetologi memiliki cakupan yang sangat luas antara taksonomi, evolusi, biogeografi, sistematika, diversitas, ekologi, populasi, dan penyakit, pemetaan distribusi, dan biologi konservasi. Di sini yang pertama saya bahas dari herpetologi adalah reptil. Reptil berasal dari bahasa Latin yaitu reptar yang berarti merayap. Reptil disebut juga hewan melata. Karakter utama reptil yaitu tubuh dibungkus oleh kulit kering yang bersisik, berdarah dingin, fertilisasi terjadi di dalam tubuh, dan biasanya memiliki alat kopulasi. Reptil adalah hewan yang benar-benar menyesuaikan diri dengan lingkungan darat. Walaupun beberapa jenis ada yang hidup di air, reptil terdiri dari 4 berjenis, antaranya Squamata, Rosodinata, Crocodilia,
dan Rhizocephalia. Squamata. Squamata termasuk ordo dari kelas Reptilia yang memiliki jumlah jenis terbanyak. Menurut Ops, pada tahun 1998, ordo Squamata terdiri dari 3 subordo, yaitu Lacertilia, Sauria atau Escadal, Serpent, ular, dan Amphisbaenia, kadal cacing. Squamata memiliki karakter di antaranya tubuhnya oleh sisi yang mengalami pergantian secara periodik yang disebut molting, tidak memiliki gigi gomer, dan hemibus berkembang dengan baik. Habitatnya sangat beragam, yakni di bawah tanah, gurun, pepohonan, lautan, serta wilayah ekuator dan arktik. Serpent atau ular. Ular merupakan jenis reptil yang tidak memiliki kaki dan telinga eksternal. Ular dapat dijumpai di hutan tropis dan dapat memenuhi berbagai macam habitat terestrial maupun akuatik. Habitat gurun pasir juga dapat dijumpai jenis ular. Maksudnya adalah jenis buah pasir. Selanjutnya yaitu Sauria. Sauria terdiri dari jenis kadal merupakan kelompok terbesar dari reptil yang berhasil menempati keseluruhan benua kecuali benua Antartika. Saat ini, Sauria terdiri dari 40 suku dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh setiap jenisnya sangat bervariasi. Yang ketiga yaitu Amphisbaenia, merupakan kelompok squamata yang biasanya tanpa kaki. Terdiri dari lebih dari 180 spesies yang masih ada. Subordo ini dicirikan dengan tubuh panjang mereka, mengorok atau kehilangan anggota badan, dan mata yang belum sempurna. Selanjutnya yaitu Ordo Crocodilia. Ordo Crocodilia dilihat terdiri dari 3 famili, yaitu Alligatoridae, Crocodilidae, dan Gavialidae. Dari ketiga famili tersebut memiliki 24 spesies buaya yang hidup hingga saat ini. Ordo Crocodilia dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Di dunia, hampir semua jenis buaya ditemukan di kawasan perairan. Buaya memiliki ciri-ciri moncong yang panjang dan memiliki rahang yang sangat kuat untuk mengunyah mangsa. Pergerakan buaya dalam perairan juga sangat lihai karena memiliki kaki pendek dan bersabot sehingga memudahkan untuk berenang. Selanjutnya itu Ordo Testudinea atau yang lebih dikenal dengan tortoise, turtle maupun kura-kura. Merupakan jenis reptil dengan persentase 4% dari keseluruhan reptil di dunia. Ordo Testudinea memiliki ciri khusus berupa gigi terreduksi serta cakang yang membalut tubuhnya. Cakang tersebut tersusun dari kabah serta peloton yang nampak seperti perisai. Perisai tersebut merupakan sisi yang berasal dari modifikasi lapisan epidermis. Ordo Testudinea terbagi menjadi 2 subordo antara lain yaitu Cryptodira dan Pleurodira. Selanjutnya yaitu Ordo Rhizopalia. Ordo Rhizopalia merupakan satu-satunya ordo dari reptilia yang hanya terdiri satu famili, yaitu Spebodontidae. Hanya memiliki 2 spesies, yaitu Sphendon connectus dan Sphenodon gutteri. Jenis tuatara hidup hingga kini diyakini memiliki daya bertahan hidup yang kuat dari zaman Mesozoikum. Titik perkembangan tuatara juga sangat lambat dan mencapai seksual membutuhkan waktu 20 tahun dan masa reproduksi rata-rata dari fertilisasi hingga menetas membutuhkan waktu 15 bulan. Selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertubuh rambut, dan mampu hidup di air maupun di darat. Amfibi berasal dari bahasa Yunani yaitu amfi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Karena itu, amfibi dapat diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di laut. Pada umumnya, amfibi mempunyai siklus hidup awal di perairan dan siklus hidup kedua adalah di daratan. Pada fase baru amfibi hidup di perairan dan bernafas dengan insang serta menggunakan ekor. Pada fase dewasa, hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru serta bergerak menggunakan kaki. Amfibi merupakan hewan vertebrata dan suhu tubuhnya tergantung lingkungan. Kulitnya berkelenjar dan licin.
Amfibi terdiri dari 3 orde, yaitu Sesilia, Anura, dan Caudata. Sesilia, yang orde Sesilia umumnya sulit ditemukan di permukaan tanah karena bersembunyi di bawah tanah yang gembur dan penuh dengan serasa. Bentuknya sekilas mirip dengan cacing di mana kepala dan matanya yang nampak jelas. Cecilia tidak memiliki kaki di sepanjang tubuhnya. Cecilia memiliki fertilisasi internal. Beberapa jenis Cecilia memiliki larva yang bersifat akuatik, namun lainnya memiliki telur yang akan berkembang langsung menjadi bentuk dewasa terestrial atau bahkan melahirkan anak. Orde Cecilia memiliki 7 famili, yaitu Trinataramidea, Ethiopidae, Orectopilidae, Scolesomorphidae, Diplonectidae, dan Caecilidae. Selanjutnya itu Anura. Lebih dari 4.000 jenis kata dan kodok merupakan anggota Anura, dan jumlah yang bisa terus-menerus bertambah. Memiliki tubuh pendek, terlebar, terdiri dari kepala dan bagian belakang, serta memiliki 2 pasang tukai di mana tukai belakang lebih besar daripada tukai depan. Umumnya, kaki memiliki selapan yang digunakan untuk melompat dan berenang. Anura memiliki pita suara dan danaan mengeluarkan suara untuk menarik betina. Selanjutnya yaitu Orthocaudata. Bangsa Caudata dengan nama salamander atau merupakan satu-satunya bangsa yang tidak dijumpai di Indonesia. Hewan ini memiliki bentuk kepala, badan, ekor yang jelas dengan 4 tungkai yang berukuran sama. Sekilas memiliki ciri seperti katil tetapi tidak bergigiit. Larva dari jenis ini jika akuatik bergambar seperti induknya dan tidak tahu proses yang nyata. Preservasi spesimen merupakan kegiatan atau upaya pengawatan yang digunakan dalam mempertahankan keadaan dari organ spesimen. Hal ini bertujuan untuk menyediakan data kredibel yang terverifikasi sebagai upaya monitoring jangka panjang serta acuan dalam memetakan distribusi dan status sebuah spesies. Selain itu, dengan melakukan pengamatan spesimen berguna untuk menjaga kondisi alami dari struktur morfologi serta terbebas dari bakteri dan jamur yang dapat mengakibatkan pembusukan. Pemetaan. Peta adalah gambar permukaan bumi yang diperkecil dan dapat dilihat dari atas. Peta melukiskan keadaan suatu tempat yang digambarkan pada satu bidang datar dengan menggunakan simbol tertentu. Sedangkan pemetaan adalah proses pengumpulan data untuk disediakan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta. Dalam bidang ini, pemetaan yang dimaksud berarti pengumpulan satu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis. Advanced Maps termasuk aplikasi berbasis peta yang diakses dengan smartphone. Aplikasi ini praktis serta memiliki banyak kelebihan untuk kegiatan survei lapangan. Advanced Maps yang dikembangkan oleh Advanced System INC memiliki banyak fitur, di antara fitur perekaman jejak, pembuatan posisi koordinat, perhitungan luas area poligon, fitur navigasi, menggambarkan atau menghitung jarak serta mendapatkan informasi batas dengan label geotagging. Aplikasi ini dapat berfungsi tanpa adanya sinyal jaringan internet. GPS esensial. GPS Global Positioning System merupakan fitur dalam smartphone yang penggunaannya sangat penting. GPS biasanya dipakai saat pemberitahuan posisi kita pada orang lain dengan share location atau melacak lokasi yang ingin dituju. Bagi orang yang ingin melakukan perjalanan GPS, sering digunakan sebagai penunjuk arah. GPS termasuk sistem navigasi berbasis satelit yang melacak posisi tertentu ataupun pemetaan posisi tertentu pada peta digital. Cara kerja GPS atau pada 3 komponen utama, yaitu satelit, pengontrol, dan penerima atau pengguna. Penutup. Herpetologi adalah cabang ilmu biologi dan yang khusus untuk mempelajari reptilia dan amfibia, hewan berdaringan atau yang biasa disebut sebagai herpetofauna. Salah satu komunitas yang menguasai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang memiliki minat besar dalam herpetofauna adalah Maliki Herpetology Society atau yang biasa disingkat MHS.
Namanya sendiri mengkhususkan teleponetes reptilia dan amfibia. Reptilia adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisi yang menutupi tubuhnya. Memiliki empat ureter, sedangkan amfibia umumnya didefinisikan sebagai hewan vertebrata yang hidup di alam, yaitu air, daratan, serta terdiri dari tiga ordo. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.